Assalamualaikum. Halo Pak, halo Pak. Ya. Gimana kabarnya Pak? Baik. Rumahnya makin lama makin bagus ya kalau saya lihat-lihat ya. Jadi gimana? Aman kah pekerjaannya selama ini? Iya, duduk. Gak usah yang manis-manis, saya air putih aja. Iya, air putih aja nggak apa-apa. Ya, jadi kedatangan saya kemari adalah saya ingin menagih janji yang dulu sempat Bapak berikan atau ucapkan kepada saya. Kalau misalnya dalam waktu 5 tahun Bapak belum melunasi utang Bapak, berarti saya harus mengambil salah satu aset yang paling berharga di keluarga Bapak. Ya. Oh iya, makasih minumnya, Dek. Ini siapa? Oh, anak Bapak ya. Oh iya. Duduk aja, duduk. Ikut aja ngobrol sama saya dan Bapak kamu ini. Jadi gimana, Pak? Butuh waktu lagi? Kan sudah saya bilang kalau saya bukan tipe orang yang memberikan toleransi lebih kepada orang yang sudah melanggar janjinya. Jadi kalau misalnya Bapak tidak bisa melunasi utang Bapak, ya mau gak mau, kalau dilihat-lihat, ini anak perempuannya, anak gadisnya cakep juga ya. Ya nih, gak mungkin lah masih zaman kalau ada pembicaraan seperti ini, kayak anak yang diberikan kepada rentenir untuk dijodohkan karena orang tuanya gak bisa membayar hutang, ya kan? Kenapa jauh-jauh? Kenapa dia disuruh pergi, Pak? Kan gak ada salahnya juga kalau dia dengar aib dari orang tuanya sendiri, ya kan? Ya sini aja, gak apa-apa. Dengerin aja. Jadi gimana? Gak masalah ya? Kalau gak masalah berarti dia boleh langsung mengemaskan barang-barangnya. Beberapa aja dulu, gak masalah. Jadi setelah ini kamu bisa mulai tinggal hidup bersama saya sampai ya minimal beberapa utang dari bapakmu ini bisa terbayar. Ya. Saya bukan rentenir, saya bukan dari pinjol, saya bukan debt collector. Saya ini bisa dibilang rekan bisnis dari bapak kamu. Ya. Rumah sebagus ini ya karena uang siapa? Uang yang dia pinjam dari saya. Jadi jangan sempat berpikir kalau saya adalah debt collector. Dari penampilan saya saja sudah jelas saya bukan debt collector. Saya memakai gamis putih, celana panjang sampai semata kaki. Dan kamu lihat peci yang saya kenakan, memang ada debt collector kayak gini. Dan tidak ada juga pinjol yang syar'i, ya. Ternyata di balik wajah manis anakmu ini, Pak, ada otak yang masih belum terisi sepertinya ya. Bukannya dia sudah lulus kuliah, sudah mencari kerja. Jadi gimana kalau misalnya dia saja yang saya bawa? Mungkin dia bisa menjadi
asisten saya atau sekretaris saya yang mengurus-ngurus. Dan gaji yang dia dapatkan akan dibuat untuk membayar utangmu. Gimana? Ya hitung-hitung cari pengalaman lah. Ya gak sih? Iya kan? Enggak. Mau jadi PNS, oh mulia sekali ya cita-citanya. Tapi sayang, bapak kamu sudah menandatangani kontrak ya. Di dalam kontrak tersebut, dia bilang saya boleh mengambil apapun aset yang dimiliki oleh keluarganya. Di situ tidak termasuk manusia hidup ya, manusia yang bernyawa tidak termasuk. Maksud saya, dia itu bisa dibilang termasuk lah kalau misalnya manusia gitu. Kalau misalnya kamu gak paham, saya gak peduli kalau misalnya kamu menolak apapun yang saya inginkan. Yang saya inginkan hanyalah utang saya terbayar. Cuma itu aja. Ya. Kalau begitu silakan disiapkan. Saya tunggu di mobil. Ya. Beberapa saja dulu. Sisanya biar bawahan saya mengambil barang-barang kamu di rumah. Ya. Bapak jangan pucat gitu mukanya. Saya jadi gak enak nih kalau mau ngambil anak orang. Padahal itu salahnya sendiri. Ya. Jadi cukup sampai di sini dulu Bapak. Mungkin kita bisa bertemu lain kali ya. Atau di saat kamu sudah punya uang, mungkin menjual rumah ini saja tidak cukup untuk membayar bunga dari utang-utangmu. Ya. Kamu, ayo ikut. Saya tunggu di mobil 5 menit lagi. Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang saya bilang, saya akan menggunakan cara paksa untuk mengambilmu dari rumah ini. Ya, beginilah ruangan yang akan kamu tempati setelah ini. Kamu bisa mulai belajar banyak dan saya bisa pastikan ilmu kamu selama berkuliah itu akan terpakai lah. Karena saya tidak pernah tidak melakukan background checking kepada dalam tanda kutip nasabah saya ya. Dan saya tidak ada maksud untuk stalking ya. Semua informasi baru yang diberikan oleh bawahan saya itu legit. Jadi saya tahu background kamu seperti apa, background orang tua kamu seperti apa. Itu demi keamanan dan kelancaran investigasi dari saya. Kalau misalnya kalian mencoba untuk pindah, saya tahu. Kalau misalnya kamu diberikan uang jajan seberapa banyak juga saya tahu. Kalau misalnya kamu
tidak mau mengikuti apa yang saya ucapkan, ya saya mohon maaf kalau begitu. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Karena apa? Karena sayalah yang memiliki kekuasaan di sini. Mungkin orang banyak membicarakan ini atau membahas tentang ini dan menganggapnya sebagai sebuah candaan. Vertigo, si CEO mafia Ustadz. Ada benarnya. Yang kamu hadapi sekarang adalah vertigo yang masih ada di posisi sebagai CEO. Dan yang barusan kamu temui di rumah adalah vertigo yang memiliki sisi lain sebagai seorang ustadz. Dan saya harap kamu tidak akan menemui saya ketika saya ada di posisi sebagai seorang mafia. Paham ya? Paham ya? Silakan berbaris-baris dulu. Nanti kita ketemu lagi. Oke?